dari Tuhan Allah Bapa kita, serta dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Jumat 17 September 2021 tertulis dari Poda atau Amsal pasal 16 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Rohani joma marsakap dalanna alai jahobado patotu lakana ima saatna. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita tentu saja kita terbiasa dengan membuat sebuah perencanaan. Rencana dalam kerja, rencana akan masa depan kita, rencana akan masa depan anak-anak kita, atau perencanaan-perencanaan yang lainnya yang kita buat dengan harapan ketika kita merencanakannya, maka hasilnya bisa seperti apa yang kita harapkan dan apa yang kita rindukan, seperti yang sudah direncanakan itu. Tentu dengan perencanaan itu harapan kita adalah hasilnya boleh lebih baik, hasilnya boleh seperti apa yang kita rindukan. Melalui perencanaan demi perencanaan yang kita buat, kita lakukan, bahkan kadang-kala kita sampai bersedia membayar orang untuk melakukan, menjadi tim kita dalam membuat rencana demi rencana di tengah-tengah kehidupan kita sebagai tempat kita konsultasi bagi orang yang ada di bidang tertentu. Sesungguhnya membuat perencanaan itu bukanlah sesuatu yang salah dan bukanlah pula dosa di hadapan Tuhan. Namun yang perlu diingatkan seperti yang disampaikan oleh Raja Salomo adalah supaya kita jangan pernah melupakan Tuhan di dalam setiap rencana kehidupan kita, supaya Tuhan melakukan intervensi, melakukan campur tangan di dalam berbagai perencanaan kita. Di mana ketika kita berhasil, maka kita akan tidak menjadi congkak, tidak akan menjadi sombong atau angkuh, tetapi boleh tetap rendah hati. Oleh karena apa? Karena menyadari keberhasilan itu semata-mata bukan karena kemampuan kita melakukan perencanaan, atau karena kita telah memikir-mikirkannya seperti yang disampaikan di dalam kitab Amsal ini, tetapi karena juga di dalamnya adalah adanya intervensi dan campur tangan Tuhan di tengah-tengah perencanaan yang kita buat. Atau mungkin ketika kita mengalami kegagalan, maka kita tidak menjadi apatis, kita tidak menjadi pesimis, seolah-olah ketika kita gagal, maka meskipun kita sudah melakukan perencanaan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, maka kita menganggap bahwa dunia ibarat seperti kiamat, bahwa akan berakhir karena tidak tercapai apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan tersebut. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa meskipun kita sudah merancangnya dengan sebaik mungkin, serapi mungkin, ketika mengalami kegagalan, kita menyadari bahwa di balik kegagalan itu
pasti ada maksud, ada rencana Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah perencanaan kita, di tengah-tengah apa yang kita pikirkan. Dan kita yakini bahwa pemberian Tuhan itulah yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan lupa bahwa Allah adalah sutradara yang terbaik, lebih dari sutradara yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Yang penting adalah bagaimana kita boleh menyerahkannya kepada Tuhan, seraya kita berusaha mengupayakan semaksimal mungkin untuk mewujudkan apa yang menjadi rencana-rencana yang baik yang kita pikirkan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, dalam nats ini kita mau diingatkan supaya kita tidak mendewakan akal atau pikiran kita, kemampuan kita, kekuatan kita, sehingga kita berpikir dengan pikiran kita, maka kita dapat menjangkau segala sesuatunya, bahwa kita mampu menyelesaikan semuanya hanya dengan mengandalkan kemampuan kita, pikiran kita. Tetapi kita mau diingatkan bahwa Allah lah yang menjadi penentu arah langkah kita, kemana kita akan berjalan, kemana kita akan diarahkan, dipimpin di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Raja Saul ketika dia berupaya untuk menyingkirkan Daud, meskipun dia sudah serapi mungkin mendesain untuk boleh menyingkirkan seorang Daud, dan menurut prediksi dia, perhitungan dia tidak akan mungkin lolos. Tetapi oleh karena campur tangan Tuhan, ternyata Daud bisa lolos, bahkan tanpa diduga oleh Raja Saul, bahwa kemudian Daudlah yang akan menjadi penggantinya, menjadi seorang pemimpin atas bangsa Israel. Karena itu di dalam nats ini kita mau diingatkan, baiklah kita tidak hanya sekedar mengandalkan pikiran kita, kekuatan kita, kemampuan kita, relasi kita, atau mungkin uang kita, tetapi kita mau mengandalkan Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Jangan pernah melupakan Tuhan di tengah-tengah perencanaan, di tengah-tengah langkah kita, apa yang akan kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Tapi izinkan Dia untuk melakukan intervensi secara total di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang, lehon matuhami sadaran hanguluan siap hari, sesa madusanami songon panesanami, di dosa ni dongan amardosa tuhami, unak kami togion tu panguncunan, balua mahami sian pangago, ai hodo na punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.